dan penggeledahan di Kementerian Ketenagakerjaan. Penggeledahan terkait dengan penyidikan perkara dugaan suap pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan serta dugaan gratifikasi. Sejauh ini KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka dalam perkara ini. Untuk detail hasil penggeledahan kami akan update nanti. Saat ini sudah ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Dari unsur mana aja, penyelenggara negara, pihak yang menakar dan swasta atau seperti apa? Secara lengkap nanti akan kami sampaikan. Tunggu Bapak. Dari saya ya. Ya, ini doorstop ya. Ya, betul. Ya, jadi teman-teman, yang pertama sekali ingin saya sampaikan bahwa ini terkait dengan kasus yang sudah lama ya. Di tahun 2019 terkait dengan izin penggunaan tenaga kerja asing ya. Dan kasus ini berdasarkan pengaduan masyarakat bulan Juli tahun 2024 ya, clear ya. Clear. Jadi memang apa yang dilakukan oleh KPK pada hari ini sebenarnya kelanjutan dari proses-proses sebelumnya saat penyelidikan ya. Dan kami dari kementerian kita senantiasa support selama ini. Dan ketika kita mendapatkan informasi terkait dengan temuan ini, sejak di awal saya menjadi menteri, kita sudah melakukan beberapa langkah strategis sebenarnya, mulai dari perbaikan proses bisnis, bagaimana izin terkait dengan tenaga kerja asing ini, termasuk juga mohon dicatat bahwa kita sebenarnya sudah mencopot orang-orang pejabat-pejabat yang diduga ya, terkait dengan kasus ini ya. Dan proses selanjutnya tentu kita akan serahkan ke KPK ya. Dan karena memang pejabatnya sudah dicopot, tentu ini tidak mempengaruhi layanan terhadap izin tenaga kerja asing TKA, dan malah kita berharap sebenarnya ini menjadi momentum untuk ya semakin lebih baiknya pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Pak Menteri, apakah ada barang yang diamankan di surat penggeledahan di hari ini? Saya nggak tahu tadi ya, nanti KPK ya, kita ikutin aja ya. Jadi tadi adalah tentu ini adalah domainnya dari KPK dan kita akan ikuti. Dan yang penting sekali lagi adalah bagaimana semangat kita untuk terus meningkatkan birokrasi untuk menuju lebih baik, dan itu ya kita rasakan dan itu kita selalu akan tingkatkan. Pak, KPK bilang katanya udah ditetapkan tersangka 8 orang, Pak. Yang dari Kemenaker sendiri udah tahu nggak Pak ini? Siapa saja begitu Pak? Apakah termasuk yang dicopot tersebut? Iya, termasuk yang sudah dicopot. Berapa orang Pak? Berapa orang? KPK lah, saya nggak usah ini ya. Yang dicopot itu eselon berapa sih Pak? Yang dicopot itu pejabatnya. Eselon berapa Pak? Eselon berapa Pak? Ya nanti KPK. Jadi yang terlibat mungkin dari eselon berapa itu ya? Itu yang sudah kita copot. Tapi yang digeledah tadi itu ruangan apa sih Pak? Lantai berapa Pak? Lantai 5 ya Pak? Ya terkait dengan pejabat yang dicopot tadi. Berarti benar lantai 5 ya Pak? Lantai berapa itu? Lantainya saya nggak tahu tuh. Antara 4 Ada. dan 5. Di lantai Clear, ya? 5 tuh. Ya, ikutin aja. Jadi dalam bukan, jadi seperti saya katakan tadi. Jadi ketika pertama kali saya mendengar ada temuan ini, dan juga ada beberapa temuan yang lain, gitu ya. Sebenarnya ada yang kemudian sifatnya minor, ada yang memang ini sudah sampai ke KPK. Tentu kita punya instrumen untuk ada Inspektorat Jenderal, kemudian kita juga ada upaya kita untuk memperbaiki proses bisnis mana yang menurut kita proses-proses yang masih berisiko tinggi, dan itu harus kita perbaiki. Dan kita juga sudah melakukan kembali asesmen terhadap orang-orang yang yang ada dalam posisi mulai dari levelnya subkoordinator, koordinator, kemudian JPT Madya. Dan salah satu hal yang menjadi pertimbangan kami itu adalah terkait dengan berapa lama dia sudah menjabat, apakah dia cocok
termasuk tentu juga ada integritas. Apakah selama ini ada laporan apa tidak? Dan kita sudah hampir selesai untuk kita melakukan rotasi seperti itu. Cukup ya? Pencopotan mulai dari kapan, Pak? Udah berapa ya? Ada Februari, ada Maret. Udah. Berarti 2 orang dong, Pak? Jabatnya ada berapa itu ya? Oke, makasih ya teman-teman. Iya. Thank you ya. Jabatannya diperketat. Saya nggak mau sebutkan, artinya kita menghargailah yang ini ya. Kita tunggu aja prosesnya seperti apa. Dari eselon 2 atau eselon 1, Pak? Saya cuma pancing. Iya ya. Jadi yang penting adalah terima kasih teman-teman semua. Jadi ini adalah ada semangat perbaikan yang kemudian ini kita rasakan, Pak Wamen ya. Semangat perbaikan dan saya dan Pak Wamen dan semua pimpinan kita komitmen untuk menciptakan birokrasi yang lebih baik, lebih berintegritas ya. Berarti lebih dari 1 yang dicopot ya, Pak? Mancing lagi kan. Tunggu aja dari KPK ya. Thank you ya semua ya. Lebih dari 1 ya, Pak, yang dicopot? Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.